Coba bayangin, ada perusahaan valuasinya 2 miliar dolar, itu hampir 30 triliun rupiah, tapi karyawannya nol, nggak ada sama sekali. Kedengarannya kan kayak mustahil ya? Nah, ini semua berawal dari sebuah prediksi. Dulu, di tahun 2024, Sam Altman, Anda pasti tahu kan, CEO-nya OpenAI, yang bikin ChatGPT, dia bilang gini, akan muncul perusahaan 1 miliar dolar yang dijalankan cuma satu orang. Waktu itu semua orang mikir, gila, masa depan kerja bakal gimana? Sam Altman ini saking yakinnya, dia sampai taruhan loh sama bos-bos teknologi lain, kapan ini bakal kejadian? 2 tahun lagi, 3 atau 5 tahun? Kebanyakan orang nganggap, oke lah, secara teori mungkin aja. Tapi ya, itu masih jauh. Ternyata, semua salah. Nggak nyampe 2 tahun loh, prediksi itu benar-benar jadi kenyataan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, ini tuh cuma cerita aneh yang kebetulan terjadi, kayak di film fiksi ilmiah gitu? Atau jangan-jangan ini adalah awal dari sebuah realitas baru di dunia bisnis? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama. Jujur ya, cerita ini tuh harusnya jadi semacam wake up call buat kita semua. Nggak peduli Anda pemilik bisnis, profesional, atau karyawan. Kenapa? Karena ini gambaran masa depan yang ternyata datangnya jauh lebih cepat dari yang kita kira. Nah, yang bikin cerita ini makin gila tuh siapa orang di baliknya? Namanya Matthew Gallagher. Coba tebak, dia ini bukan orang Silicon Valley, bukan programmer atau insinyur jagoan, nggak punya koneksi orang dalam atau modal gede, justru sebaliknya. Dia besar di lingkungan yang sangat sederhana. Latar belakangnya pun cuma pemasaran digital. Benar-benar bukan profil yang kita bayangin kan? Oke, sekarang kita lihat perusahaannya. Namanya Medvi. Medvi ini sukses jadi unicorn. Anda tahu kan istilah buat startup yang nilainya di atas 1 miliar dolar. Tapi, cara mereka nyampe ke sana itu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, disinilah letak wow factornya. Coba kita bandingin langsung. Di satu sisi ada Medvi, baru banget berdiri tahun 2024. Di sisi lain, ada kompetitor utamanya, Hems, perusahaan publik yang udah lama ada. Pendapatan Medvi di 2025, 6,8 triliun. Hems, 10 triliun, oke lebih besar. Tapi, lihat bagian karyawannya. Hems butuh 2.442 orang untuk dapat angka segitu. Medvi, cuma 1 orang, Matthew, dibantu saudaranya. Gila kan? Dan yang lebih bikin melongo lagi, margin profitnya Medvi 3 kali lipat lebih gede. Inilah bukti nyata kekuatan AI sebagai pengalih. 1-2 orang bisa punya hasil kerja setara ribuan orang. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Proyeksinya di tahun 2026, pendapatan mereka bisa tembus 29 triliun rupiah. Angka ini bukan main-main loh. Ini udah diverifikasi sama The New York Times. Bayangin, skala segitu gedenya cuma diurus sama 2 orang. Pertumbuhannya juga eksplosif. Gini ceritanya, September 2024, mereka mulai dengan modal sekitar 300 jutaan. Sebulan kemudian, Oktober, langsung dapat 300 pelanggan. Belum selesai kaget, November udah 1.300 pelanggan. Loncat ke akhir 2025, pelanggannya udah 250.000. 1/4 juta orang. Gila banget kecepatannya. Pasti Anda bertanya-tanya, gimana caranya ini semua bisa terjadi? Jawabannya tentu saja ada di AI. Tapi bukan sekedar pakai AI biasa. Ini tentang sebuah cara baru dalam memanfaatkan kecerdasan buatan. Kunci rahasianya itu ada di sesuatu yang namanya agen AI. Apa itu? Gampangnya gini, bayangin Anda punya karyawan digital yang super pintar. Dia dirancang khusus buat satu tugas spesifik. Dia nggak cuma nurut perintah, tapi dia juga belajar terus-menerus biar kerjanya makin bagus. Dan yang paling penting, dia kerja 24 jam sehari 7 hari seminggu. Tanpa capek, tanpa ngeluh. Biar kebayang, kita ambil contoh satu agen AI buat marketing ya. Jadi setiap jam 9 pagi, si agen ini bakal ngecek performa semua iklan. Terus jam 10, dia otomatis bikin materi iklan baru berdasarkan data iklan mana yang paling laku. Jam 11, iklan-iklan baru itu langsung diupload dan tayang. Siangnya jam 12, dia udah mulai ngumpulin data lagi buat belajar, biar besok bisa lebih jago lagi. Siklus ini muter terus setiap hari, otomatis, dan makin hari makin pinter. Nah, ini bagian yang paling penting buat kita semua. Gallagher itu nggak bikin teknologi ini dari nol. Dia nggak ngabisin miliaran rupiah buat riset. Dia cuma pakai tools yang, ya, kebanyakan dari kita juga bisa pakai. Buat coding, dia tinggal ngobrol sama ChatGPT atau Cloud. Buat bikin gambar dan video iklan, tinggal pakai Midjourney sama Runway. Ini semua alat-alat yang bisa diakses publik, siapapun bisa. Ini dia intinya. Yang diungkapkan langsung sama Gallagher, dia bilang, perusahaan yang saya bangun bukan perusahaan AI. Medvialdi itu perusahaan di bidang kesehatan. AI itu cuma alatnya, atau lebih tepatnya, AI itu tenaga kerjanya, mesin yang dia pakai untuk membangun dan menjalankan bisnisnya. Oke, ceritanya emang kedengaran luar biasa ya,
Tapi, seperti banyak hal, ada sisi lain dari koin ini. Ada sisi gelap dari pertumbuhan super cepat ini yang harus kita tahu. Ini pelajaran penting tentang kekuatan sekaligus risiko dari teknologi yang sama. Pertumbuhan yang gila-gilaan ini ternyata ada harganya. Untuk bisa lari sekencang itu, mereka ambil jalan pintas. Dan harga yang harus dibayar adalah etika. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka pakai AI buat bikin iklan yang isinya dokter-dokter palsu. Mereka juga bikin foto sebelum dan sesudah dari pasien yang nggak pernah ada, cuma buat meyakinkan orang. Praktek-praktik manipulatif ini akhirnya bikin mereka ditegur keras sama FDA, semacam BPOM-nya Amerika. Dan disinilah pelajaran paling penting dari semua ini. AI itu pada dasarnya adalah sebuah leverage, sebuah daya ungkit, sebuah pengali. Dia bakal melipat gandakan apapun yang kita kasih ke dia, baik itu niat baik atau niat buruk. Di tangan Gallagher, AI melipat gandakan pertumbuhan bisnisnya. Tapi di saat yang sama, AI juga melipat gandakan praktik-praktik yang, ya, kita bisa bilang nggak etis. Oke, kita udah lihat sisi terangnya, sisi gelapnya juga udah. Terus, apa artinya ini semua buat kita? Gimana caranya kita bisa pakai kekuatan super baru ini untuk hal-hal yang positif? Ada kutipan menarik dari CEO-nya Palantir. Dia bilang, cuma ada 2 tipe orang yang posisinya benar-benar aman dari AI. Pertama, orang-orang dengan kemampuan berpikir kritis yang super tinggi. Kedua, orang-orang yang kerjanya butuh sentuhan fisik dan sosio-emosional. Ini petunjuk besar buat kita, di mana letak keunggulan manusia yang nggak bisa digantikan mesin. Data dari World Economic Forum juga mendukung ini. Mereka prediksi sampai tahun 2030 bakal ada sekitar 92 juta pekerjaan yang hilang. Kedengarannya serem ya? Tapi di saat yang sama bakal ada 170 juta pekerjaan baru yang tercipta. Jadi ini bukan akhir dari dunia kerja. Ini cuma sebuah pergeseran. Pergeseran yang sangat besar. Nah, kuncinya ada di sini. Kita harus ubah cara kita ngobrol sama AI. Cara lama itu kita cuma kasih perintah simple. Kayak, bikinin daftar kompetitor saya dong. Udah. Cara baru, kita kasih dia peran. Contohnya, kamu sekarang adalah seorang peneliti pasar yang ahli. Saya dari perusahaan A dan tujuan saya adalah mencari peluang produk baru. Tolong riset kompetitor saya, dan kalau butuh info lebih lanjut, jangan ragu tanya saya. Beda banget kan? Dengan cara ini, AI berubah dari sekedar mesin pencari, jadi rekan kerja yang bisa berpikir. Jadi kalau kita simpulkan, ancaman yang sebenarnya itu bukan AI-nya, sama sekali bukan. Ancaman sebenarnya adalah orang lain yang jago pakai AI. Anda nggak akan digantikan sama mesin, Anda akan digantikan oleh orang yang pakai mesin itu untuk bekerja jauh lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien dari Anda. Kisah Matthew Gallagher ini jadi bukti. AI adalah sebuah pengali yang kekuatannya luar biasa. Dia bisa melipat gandakan kekayaan, kecepatan, dan kreativitas. Tapi dia juga bisa melipat gandakan keserakahan dan kebohongan. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah, kalau kekuatan pengali ini ada di tangan Anda, apa yang akan Anda lipat gandakan?